Salam jumpa pecinta catur. Apa yang terjadi jika seorang Magnus Carlsen menghadapi FIDE Master, apalagi pada event Title Cup teman-teman, sebagai ajang Grandmaster untuk have fun, bersenang-senang. Ini yang terjadi. Dan tanpa berlama-lama langsung kita simak teman-teman, Magnus Carlsen mengawali langkah dengan kuda KH3. Kita lihat ia mencoba bermain dengan fun, membuat sebuah keseruan pada partai ini, dan ia mengetes bagaimana keakuratan dan juga permainan kilat dari seorang FIDE Master. D5 tentunya konsep menguasai sentral, tetapi kuda ke A3, kita lihat inilah teman-teman pada thumbnail yang kita lihat juga bagaimana kuda di H3 dan juga kuda di A3 dilanjutkan oleh Magnus Carlsen. E5 saat ini lagi-lagi menguasai sentral dan tentunya juga bisa ke depan menukarkan gajah terhadap kuda jika mau teman-teman, membuat juga di sini pion Magnus bertumpuk. Dan kita lihat bagaimana kompensasi yang didapatkan atau yang diberikan oleh Magnus Carlsen secara komputer. Di sini hitam lebih baik. D4 saat ini langsung juga mengetek sentral. Di sini tidak tertarik untuk menukarkan gajah terhadap kuda, tetapi E4 menutup posisi teman-teman. C4 saat ini lagi-lagi menawarkan dan tidak tertarik juga gajah untuk memukul kuda membuat bertumpuk, tetapi C6 dilanjutkan oleh Lucas Silva mempersolid pion satu sama lain. Kuda ke F4 dimainkan, maka G5 mengusir kuda ke H5 saat ini, dan gajah ke G4 lagi-lagi mengusir kuda ke G3. Kita lihat teman-teman, di sini juga pion melaju sebuah opsi, walaupun ke depan counter attack akan dimainkan. Oleh sebab itulah hitam terlebih dahulu gajah mundur ke E6, dan di sini H4 langsung juga menyerang sentral. Intinya teman-teman mengorbankan pion ini supaya ke depan juga untuk menghilangkan pion terhadap penguasaan petak F4. Pengorbanan pion diterima, kuda ke H5, gajah ke G4 kembali mengancam kuda, dan kuda ke F4 sudah bisa karena apa? Pion sebelumnya menerima pion. Kuda ke F6 berkembang saat ini, menteri ke B3 teman-teman lagi-lagi meng-counter attack. Apa yang harus dimainkan? Kita lihat sampai posisi ini justru teman-teman permainan kembali sebanding dan gajah ke 8 mensupport pion. Karena ini cukup rentan teman-teman. Opsi terbaik yang bisa dimainkan hitam ialah dengan A5. Terlihat mengorbankan apabila diterima kuda ke A6 ke depan, berpotensi menteri ini ke depan terjebak teman-teman. Misalkan menteri langsung mundur, benteng ke B8, menteri ke C2, maka di sini gajah bisa melakukan skak. Kita lihat teman-teman, gajah menutup, maka langkah menarik E3 bisa dimainkan oleh hitam. Pertukaran misalkan terjadi, gajah juga memukul gajah skak, raja menerima kuda ke sentral skak, raja berpindah menteri ke E7, dan di sini pun bahwa penguasaan dimiliki oleh hitam. Kita kembali teman-teman, tetapi juga cukup menarik. Di sini selain gajah mundur menyelamatkan, bagaimana jika misalkan menteri ke B6? Inilah yang dipancing Magnus Carlsen teman-teman. Kita lihat bahwa ia akan lebih baik sedikit ke depan. Pertukaran akan terjadi. Lagi-lagi juga pertukaran pion sentral, dapat juga pertukaran kuda dan benteng memukul pion H4. Dan sampai posisi ini Magnus comeback teman-teman. Justru sedikit ia lebih unggul. Kita kembali ke posisi aslinya, bagaimana di dalam posisi ini dimainkan gajah mundur ke C8, maka pion ke E3 berlanjut, manuver gajah ke depan dan juga menekan pion. Di sini kuda ke A6, manuver juga ke petak yang lebih aktif, tentunya mencegah kuda langsung ke depan menempati petak P4. Gajah ke D2 dilanjutkan Magnus Carlsen, kuda ke C7. Di sini benteng menerima pion juga opsi. Gajah ke B4 terlebih dahulu menawarkan simplifikasi. Gajah mukul gajah skak, menteri menerima, dan kesalahan bagi hitam teman-teman ketika kepada Magnus Carlsen ditawarkan pertukaran menteri, hitam memilih dengan menteri ke E7. Dengan senang hati inilah yang diharapkan oleh Magnus Carlsen teman-teman. Maka ia menteri memukul menteri skak, raja menerima, dan tentunya endgame inilah yang coba diuji kembali kepada seorang FIDE Master. Benteng berlanjut menerima pion H4. Gajah ke E6 saat ini tentunya juga pengembangan menghubungkan benteng satu sama lain. Gajah ke E2 berlanjut dengan benteng ke G8 menekan pion ke depan. Tetapi saat ini teman-teman bahwa pion masih disupport oleh kuda sehingga benteng ke C1 berlanjut counter attack ke depan. Benteng ke G5 lagi-lagi mengambil banyak ruang. G3 saat ini dengan ide ke depan, kuda bisa bergerak untuk menerima gajah supaya pion sebelumnya sudah disupport oleh pion teman-teman. Pion A6 dilanjutkan oleh hitam, pertukaran pion sentral terjadi, kuda menerima dan kuda menerima gajah. Raja menerima,
kuda ke C4 saat ini outpost ke depan. Apa yang wajib dimainkan oleh hitam di sini juga waktu sudah mulai krisis, di sini benteng ke-8 teman-teman. Sebelumnya benteng ke-8 adalah pilihan menguasai file D, semisal kuda ke-2 karena juga menekan ke depan, raja ke D6 di mana benteng sudah menambah support terhadap pion. Akan tetapi yang jadi pembeda teman-teman ketika benteng ke-8 kuda kedua menekan pion. Bagaimana menyelamatkan? Di sini raja menerima. Maka coba teman-teman Anda pause video ini, apa yang dimainkan oleh Magnus Carlsen di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Tentunya kombinasi sederhana ia menekan juga terhadap hitam. Kuda menerima pion terlihat mengorbankan. Kuda menerima gajah ke-3 mengepin teman-teman. Dan di sini kuda ke F6 mempersolid kuda satu sama lain. Karena seperti ini, benteng mensupport misalkan sama saja benteng ke C5 mengepin ke depan teman-teman. Dan ini sangat sulit ditemukan langkah. Misalkan F6 dimainkan, maka benteng melakukan skak saat ini karena kuda sedang dipin. Raja berpindah, gajah mukul kuda, pertukaran terjadi jelas. Di sini keunggulan signifikan pun dimiliki oleh putih. Kita kembali teman-teman dimainkan kuda ke F6 tentunya, maka berlanjut gajah memukul kuda skak, kuda menerima benteng ke F4 skak, waktu yang sama juga saat ini mengembalikan juga perwira yang hilang, benteng memukul kuda, manuver ke depan ke baris ke-7, ancaman juga terhadap akar pion. Benteng ke B5 berlanjut menekan pion, B3 simple, benteng ke D5 menumpuk benteng juga di baris ke-5, maka raja ke E2 ikut membantu permainan, juga ke depan membawa benteng ke file H teman-teman mengancam, dan mencegah tentunya benteng menguasai file H, maka hitam memilih benteng ke H5. Benteng melakukan skak saat ini, raja berpindah, dilakukan skak teman-teman, dan kita lihat waktu sudah krisis, di sini sisa 8 detik tentunya, sedangkan Magnus Carlsen masih ada 1 menitan. E4 saat ini menguasai petak sentral. Benteng ke A5 masih dicoba menekan pion, maka A4 kita lihat teman-teman lagi-lagi tidak bisa juga ke depan untuk menempati petak B5. Raja ke E7, maka raja ke E3, benteng ke G5 saat ini, dan B4 kita lihat bagaimana semuanya sudah dikuasai teman-teman. Benteng tidak bisa berpindah di baris ke-5 ini. Benteng ke G6 saat ini, maka benteng ke C5 menawarkan pertukaran terjadi teman-teman, dan kita lihat bagaimana penguasaan ruang yang dimiliki oleh Magnus Carlsen, dominasi juga pion-pionnya. Berlanjut benteng ke H6 ditawarkan benteng saat ini, apabila ditolak tentunya pion H7 tumbang, maka pertukaran benteng terjadi setelah pion menerima benteng teman-teman. Langkah ke-41 di sini juga FIDE Master Lucas Silva menyerah. Karena jelas teman-teman apa yang wajib dimainkan. Semisal dilanjutkan raja ke E6, maka raja ke F4. Oposisi misalkan raja ke F6, maka A5 teman-teman. Semisal H5, D5 mendobrak juga pertukaran. Kita lihat akan promosi ke depan. Semisal raja ke E7, karena apa? Tiada langkah lagi yang bisa dimainkan. Raja ke E7, raja ke E5 oposisi. F6 skak, raja tentunya berpindah ke F5, raja ke F7, D6 saat ini. Raja ke E8 diterima pion teman-teman. Raja ke D7, maka raja ke G6 dikorbankan juga pion saat ini. Tidak mungkin diterima pion karena D7 satu petak lagi dan tak terhentikan promosi. Luar biasa bagaimana performa dan juga keseruan yang ditunjukkan oleh Grandmaster Magnus Carlsen menghadapi seorang FIDE Master pada partai ini. Semoga menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya.